Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta dan majelis dan segenap unsur pelayan mengucapkan selamat hari Minggu kepada Jemaat POK Lenteng Agung. Ini untuk kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah online, tidak mengurangi rasa hikmat dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut warta jemaat hari ini, kita mendengarkan pengumuman dari Panitia Pembangunan Renovasi Gereja oleh Penatua Iveni O. Pelapori. Dan dilanjut Panitia Pemilihan Majelis dan Majelis Pertimbangan oleh Penatua Samu Koneora. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Saya mewakili Panitia Renovasi Gedung Gereja POK Lenteng Agung mau menyampaikan beberapa hal. Seperti yang kita ketahui bersama, Panitia Renovasi telah melakukan pekerjaan perbaikan kebocoran bagian belakang gedung gereja yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2020 seperti terlihat pada slide. Bapak Ibu, walaupun pekerjaan telah hampir selesai, kami mohon dukungan doa dan dana kami harapkan. Untuk itu Bapak Ibu, apabila list atau proposal yang telah kami sampaikan kepada sektor, mohon agar menjadi perhatian dan dikembalikan kepada panitia agar dapat mendukung pekerjaan tersebut. Demikianlah penyampaian dari Panitia Renovasi Gedung Gereja. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami dari Panitia Pemilihan Majelis periode 2020-2024 ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa mulai minggu ini kami akan melanjutkan proses pemilihan Majelis Jemaat dan Majelis Pertimbangan POK Lenteng Agung periode 2020-2024. Kami juga ingin berterima kasih kepada jemaat karena bisa mengerti tentang kondisi yang terjadi saat ini, sehingga dalam proses pemilihan Majelis Jemaat POK Lenteng Agung ada terjadi jeda sekitar 3 bulan dari bulan Maret sampai bulan Juli ini. Untuk tahap 2 kami ingin menyampaikan mekanisme pemilihan yang akan kita lalui bersama. Mulai minggu depan, Bapak Ibu akan menerima amplop sebagai berikut. Formulir ini akan berisi tentang surat undangan untuk ikut memilih. Di bagian belakangnya adalah formulir suara. Formulir ini adalah yang pertama formulir untuk pemilihan Majelis Jemaat POK Lenteng Agung periode 2020-2024 dan formulir yang kedua adalah untuk pemilihan Majelis Pertimbangan periode 2020-2024. Adapun mekanisme pemilihan tahap 2 ini adalah Bapak Ibu diharapkan untuk bisa berdoa memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu menetapkan nama-nama calon yang akan dipilih. Kemudian Bapak Ibu diharap membaca dengan seksama nama-nama jemaat yang sudah lolos dalam pemilihan tahap 1 untuk calon majelis jemaat. Selanjutnya Bapak Ibu memilih dengan cara melingkari nama calon yang Bapak Ibu pilih. Sektor 1 dan sektor 4. Minimal memilih 5 orang
dari sektor 1 dan sektor 4. Kemudian 17 calon lainnya bisa dipilih dari sektor 1 maupun sektor yang lainnya. Untuk sektor 2, demikian juga dengan sektor 3, bisa memilih minimal 7 nama dari sektor 2 maupun sektor 3. Kemudian 15 nama lainnya dipilih dari sektor yang lain. Untuk pemilihan Majelis Pertimbangan POK Lenteng Agung periode 2024, tata cara pemilihannya adalah sebagai berikut. Berdoa dulu Bapak Ibu jemaat, minta pimpinan Roh Kudus. Kemudian bacalah nama dari 30 calon majelis pertimbangan yang sudah didata, seperti yang ada di dalam form di bagian belakang formulir ini. Kemudian sama seperti pemilihan majelis jemaat, Bapak Ibu juga diminta untuk melingkari calon majelis pertimbangan yang Bapak Ibu pilih. Jumlah calon yang dipilih oleh Bapak Ibu adalah 10 orang. Kemudian setelah Bapak Ibu lingkari dan Bapak Ibu sudah menetapkan calon yang dipilih, baik majelis jemaat maupun majelis pertimbangan POK Lenteng Agung, Bapak Ibu tolong untuk melipat 2 formulir ini, kemudian memasukkan kembali ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh panitia. Nanti setelah Bapak Ibu memilih, melingkari, kemudian Bapak Ibu sudah sepakat dengan calon yang akan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu kembali melipat 2 formulir ini, kemudian memasukkannya dan lem. Nah, setelah itu Bapak Ibu kami harapkan bisa mengembalikan amplop tersebut baik kepada panitia maupun kepada majelis sektor yang mungkin terdekat dengan Bapak Ibu. Kami akan membagikan atau mendistribusikan formulir maupun formulir suara untuk mulai hari Senin minggu depan, dan diharapkan dikumpul kembali pada panitia maupun kepada majelis sektor paling lambat pada tanggal 21 Juli 2020, hari Selasa 2 minggu depan. Karena rencananya perhitungan suara tahap 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di depan jemaat yang disaksikan oleh wakil-wakil dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Demikian Bapak Ibu, kami dari panitia dan majelis POK Lenteng Agung yang bertugas saat ini sangat mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu agar proses pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan POK Lenteng Agung bisa berjalan dengan baik, sukses, dan kami harapkan apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, silakan menghubungi kami atau mungkin bisa menghubungi ketua sektor dari masing-masing sektor ataupun majelis jemaat juga, silakan. Nanti kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan atau klarifikasi dari Bapak Ibu jemaat semua sekalian. Demikian Bapak Ibu pengumuman dari kami panitia pemilihan Majelis POK Lenteng Agung periode 2020-2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita dilayani oleh pelayan firman kita, yaitu gembala sidang kita, Pendeta Semrit Nenoli STH MMin. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati. Informasi lain. Gereja POK Lenteng Agung tetap melaksanakan ibadah Minggu pagi dan ibadah Hari Raya Gereja secara online melalui YouTube. Diharapkan jemaat tetap melaksanakan ibadah serempak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terkait hal ini, pelaksanaan persembahan untuk gereja tetap dilaksanakan. Jemaat terkasih, dalam mendukung operasional pelayanan gereja POK Lenteng Agung selama pandemi virus corona COVID-19, maka penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Penyampaian secara langsung ke gereja setiap Kamis pukul 17.00 sampai 19.00 WIB, atau kedua, ditransfer ke rekening gereja. Majelis bidang dan pengurus komisi-komisi diminta untuk menyiapkan laporan
pertanggungjawabannya mohon menjadi perhatian. Dalam rangka ulang tahun Persekutuan POUK SDKI Jakarta ke-44 akan diadakan ibadah bersama melalui live streaming pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 17.00 WIB. Link YouTube akan dibagikan kemudian. Mohon dukungan jemaat POUK Lenteng Agung. Selanjutnya, Panitia Natal 2019 dan Paskah 2020 resmi telah dibubarkan pada Rabu 1 Juli 2020 di Gereja POUK Lenteng Agung dengan saldo Rp15.853.840. Dikarenakan adanya pandemi pada tahun 2020 sehingga kebaktian Paskah diselenggarakan secara live streaming dan panitia juga telah melakukan kunjungan kasih ke Panti Werda Sungai Kehidupan di Depok pada Minggu 5 Juli 2020. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia selama ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Jemaat saya undang untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita awali dengan bernyanyi dari Kirim Jemaat 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja POUK Lenteng Agung, jemaat simpatisan dan atau warganet Kristiani yang turut beribadah bersama dengan mengakses link YouTube. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Allah sebagai nas pembimbing bagi kita. Kita sambut nas pembimbing ini dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku berserah kepada Allah. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap altar kekudusan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang dalam kekudusan-Mu menguduskan kami sekalian dalam diri Kristus Yesus yang memungkinkan kami dapat memperoleh jaminan hidup kekal, kehidupan bersama dengan Allah kelak untuk selama-lamanya. Allah yang juga menghendaki agar dalam kehidupan keimanan kekristenan kami hidup dalam kekudusan, hidup memuliakan nama-Mu. Ketika kami datang dan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu pagi ini, kami datang dengan penuh kesadaran bahwa kami datang sebagai orang-orang yang dalam kehidupan kami, khususnya dalam sepekan kemarin, kami gagal untuk hidup dalam kekudusan, kami gagal untuk memuliakan nama-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun nampak dalam perbuatan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kini kami datang dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan dan memohon kepadamu, sudilah Engkau berkenan mengampuni dan menyucikan kami agar kami layak untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah Minggu pagi ini, untuk kami layak untuk menerima, mengelola berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami di hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Inilah kami umat-Mu yang mengaku dosa kepadamu. Dengarkan kami, sebab kami berdoa kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita nyatakan juga penyesalan kita di hadapan Allah melalui kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita datang di kaki Tuhan dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan mengaku dosa-dosa kita, khususnya dalam sepekan kemarin, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam surat Yohanes yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan dari tempat ini bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan rasa syukur sukacita kita di hadapan Allah atas pengampunan dosa yang telah kita terima dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 144B bait pertama dan bait yang kedua, Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Baiklah kita membacanya secara
bergilir ganti. Saya memulai dan saudara-saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sama-sama, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah juga saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong menyanggup,kan kita sekalian untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekaligus juga menyatakan kesanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan, petunjuk hidup baru itu dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 201 bait yang pertama dan bait yang kedua. Di hidupku ku ada sobat yang setia, dan seterusnya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung buah hati mereka, dan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang masih batita, masih balita. Dan kepada saudara-saudara, para ibu dan anak-anak, dipersilahkan untuk berdiri di tengah persekutuan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, kembali kami menaikkan doa kami kepadamu bagi kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati mereka di dalam rahim mereka, juga anak-anak atau cucu jemaatmu. Mereka sekalian ini berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga mereka masing-masing. Ya Allah, Engkau memberkati mereka. Para ibu yang sedang mengandung ini, Tuhan mengawal mereka, menjagai mereka dalam masa kehamilan mereka, hingga pada saatnya, pada waktu dan tempat yang Tuhan tetapkan, mereka boleh dapat melewati proses persalinan, dan mereka boleh bersyukur, bersuka cita bersama dengan keluarga mereka dan kami sekalian. Juga anak-anak jemaatmu
yang masih kecil, batita, balita dalam kehidupan mereka, dalam masa bermain mereka, dalam masa kecil mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik, psikis, dan spiritual mereka. Kami terus berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan mengawal kehidupan mereka, terutama pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani mereka, sehingga mereka boleh dapat bertumbuh secara dinamis dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kelak ketika mereka dewasa rohani, mereka matang secara psikologis, mereka juga dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Mereka dapat mengerti dan mencerna firman-Mu dan melakukannya secara pribadi juga dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka dan orang tua mereka, pendamping mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Juga jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, di mana mereka telah lama berumah tangga, berkeluarga, biarlah Tuhan juga berkenan mengaruniakannya. Juga para orang tua, tiap keluarga yang juga merindukan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga kiranya berkenan mengaruniakannya. Juga bagi jemaat-Mu yang berdoa untuk kerabat keluarga, sanak, famili, handatolan mereka yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan dengarkan doa umat-Mu, Tuhan dengarkan doa jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan, di tengah keluarga mereka. Dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan karena itu kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada kesempatan ibadah minggu hari ini, di minggu pagi ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahaminya. Hati kami, hidup kami, nalar kami, rasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bersabdalah, bantulah kami untuk memahaminya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, roh hikmat itu, dan selanjutnya karuniakan kepada kami kerelaan, keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan keimanan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, bahan bacaan Alkitab bagi kita hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia terambil di dalam Injil Matius. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23, kita membacanya secara bergilir ganti sekali lagi. Nanti setelah saya membaca ayat 9, saudara-saudara langsung membaca ayat yang ke-18. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar
dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sama-sama yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, meresapi, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, para orang tua, para oma opa, ya Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara sekalian, juga jemaat simpatisan dimanapun saudara berada, dan atau seluruh warga net Kristiani, jemaat lain, jemaat Pok lain, dan atau gereja lain yang juga turut beribadah bersama di hari Minggu pagi ini melalui link YouTube ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, tema untuk bahan bacaan kita di hari Minggu ini adalah bertumbuh dalam firman Tuhan menolong kita melawan segala keinginan daging. Bertumbuh dalam firman Tuhan menolong kita melawan segala keinginan daging. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca bersama ini adalah merupakan firman Tuhan. Sekali lagi, ini firman Tuhan yang sudah sering, bahkan teramat sering kita baca dari sejak sekolah minggu sampai dengan saat ini, bahkan nanti akan terus menerus kita baca dan kita renungkan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang baru? Seperti yang selalu didengungkan dan juga kita imani bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Karena apa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang terus bergerak maju. Dan apa yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini tidak sama dengan ketika kita mendengarkannya lagi pada hari ini. Baik secara pribadi dalam perenungan-perenungan kita maupun secara kolektif, secara komunal, dalam keluarga dan atau dalam persekutuan, juga sebagai bangsa atau sebagai warga dunia yang sedang berhadapan dengan begitu banyak kenyataan hidup sosial, kenyataan hidup keberagamaan, kenyataan hidup perekonomian dan hal-hal lain yang sepintas menjadi porak-poranda dan berantakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini merupakan konteks dekat ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini lagi. Konteksnya pada waktu itu Yesus keluar dari rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang pertama. Dan Yesus berada dalam situasi di alam terbuka, di pinggir danau, di danau yang dimaksud Danau Galilea, yang pada masa Yesus itu tentu tidak seperti sekarang, terutama ketika bulan atau akhir tahun kemarin kami ke sana, itu sudah agak lebih rapi di beberapa bagian, ada kapal, ada dermaga. Tentu pada zaman Yesus itu tidak seperti itu, dan di pinggir danau itu tentu ada bebatuan, ya, dan sebagainya. Dalam konteks itulah Yesus menyampaikan kebenaran yang ingin disampaikan kepada pendengarnya, kepada audiens, kepada jemaat yang hadir pada waktu itu dalam bentuk perumpamaan tentang penabur yang menabur. Lalu kemudian diceritakan tentang 4 macam bentuk, jenis
pertumbuhan dari benih yang ditabur gitu, dan bagaimana kemudian dijelaskan di dalam bacaan berikutnya di ayat 18 sampai dengan ayat yang 23 penjelasan tentang perumpamaan itu, dan rasanya sudah jelas Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan ini dalam konteks masyarakat agraris yang katakanlah tidak harus dimaknai sebagai primitif, atau dalam konteks masyarakat biasa, dalam masyarakat agraris mudah untuk dipahami, tapi tidak dalam konteks masyarakat urban, masyarakat yang cenderung Bapak Ibu Saudara-saudara agak tidak mudah untuk mendekatkan mereka pada konteks ini. Saya punya teman yang mengajar di salah satu sekolah elit yang mengaku sangat sulit untuk menjelaskan kepada anak-anak didiknya apa itu sawah, apa itu padi, apa itu tungku api, apa itu hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian, karena mereka lebih dekat dengan gadget, lebih dekat dengan hal-hal yang berbau bersifat teknologi. Dan bagaimana juga dalam teknologi agrobisnis, dalam teknologi pertanian yang belakangan ini juga dalam masyarakat modern, masyarakat urban, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19, kita lebih banyak dikenalkan kepada teori atau model bertani dengan hidroponik. Jadi menanam bibit atau kemudian menjelaskan benih itu jatuh di tanah dan kemudian harus bertumbuh dan sebagainya. Rasanya untuk sebagian orang tidak mudah untuk dipahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, intisarinya Bapak Ibu Saudara-saudara dari pesan firman Tuhan ini adalah bagaimana untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ada sejenis pohon sequoia, bagaimana membacanya, S-E-Q-U-I-O-U, disebut sebagai pohon tertinggi di dunia Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam gambar yang ditampilkan. Pohon sequoia itu yang bisa memiliki ketinggian mencapai 115 meter, yang dalam salah satu gambar itu disandingkan dengan patung Liberty yang hanya punya tinggi 93 meter, lalu kemudian juga disandingkan dengan menara jam di London, Big Ben di London, yang ketinggiannya hanya mencapai 96 meter. Nah, pohon ini tingginya 115 meter. Kemudian dia dapat bertahan hidup sampai 3.000 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan diameternya, Bapak Ibu memperhatikan di gambar sebelah ada orang berbaju putih yang kemudian berdiri di bawah pohon itu. Pohon sequoia itu dengan diameter batang bawahnya itu 37 meter. Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dengan tinggi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pohon ini yang ada di California di Amerika itu dapat berdiri tegak ketika terjadi kebakaran. Juga dia dapat terhindar dari kebakaran karena memang ukurannya yang sangat tinggi. Ketika diterpa angin juga dia dapat bertahan. Rahasianya cuma satu, yaitu terletak pada akarnya. Akarnya yang ditambatkan dalam, kemudian dirambatkan dengan sangat kuat untuk diikatkan di dalam tanah yang memungkinkan dia dapat berdiri dengan tegak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira seperti itulah ketika kita ingin merenungkan tema ini, bertumbuh dalam firman atau bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita bertumbuh di atas dasar firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi kokoh, tangguh, kuat di dalam kita menghadapi berbagai terpaan angin kehidupan,
juga berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dapat Bapak Ibu sebutkan, terjemahkan, identifikasi di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, dan juga sebagai persekutuan kita dapat menyebutkannya situasi-situasi kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari belakangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, intinya adalah bagaimana untuk kita ketika ingin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, maka kita harus merambatkan akar kita untuk menyerap nutrisi firman Allah, nutrisi yang memungkinkan tubuh rohani kita ini menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita dapat melawan berbagai tantangan kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, slide berikut akan menolong kita untuk lebih memahami firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ku coba mengikuti jalan-Mu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal. Tanpa cinta-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu, ku takkan mampu. Sadar diriku terkadang tak setia, namun kasih-Mu selalu setia. Di setiap langkahku Ku cinta selamanya Tuhanku. Ku coba mengikuti jalan-Mu Tuhan, namun ku selalu gagal dan gagal. Tanpa cinta-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu, ku takkan mampu. Sadar diriku terkadang tak setia, namun kasih-Mu selalu setia. Di setiap langkahku Ku cinta selamanya Tuhanku. Ku Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, slide tadi memperlihatkan tentang kehidupan kita, terutama kehidupan pribadi kita ketika kita mengatakan bahwa kita ingin bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kemudian kita akan melawan segala keinginan daging, keinginan manusiawi, keinginan duniawi kita. Ketika Tuhan ingin mengarahkan kita untuk berada dalam arah yang Tuhan kehendaki, maka seringkali kita melawan apa yang Tuhan ingin arahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan ego kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah tantangan. Tantangan itu bisa tantangan dari dalam berupa ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, keserakahan kita, kerakusan kita, Bapak Ibu Saudara, sikap kita yang tidak peduli adalah merupakan tantangan-tantangan dari dalam, selain dari tantangan-tantangan di luar kehidupan kita, ejekan, fitnahan, kemudian ancaman pembunuhan, dan sebagainya yang bisa saja kita terima karena identitas kekristenan yang kita terima dari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan terhadap semua tantangan itu, ketika kita ingin berjalan menurut keinginan kita,
ketika kita ingin menonjolkan diri kita, identitas kita, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, yang membuat kita merasa tidak lagi harus membutuhkan Tuhan, tidak lagi harus mengikut Tuhan, tidak harus mengikut arahannya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka pada saat-saat seperti itulah Yesus dalam segala kesabarannya tetap menanti dan menunggu kita, dan tetap membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh persekutuan, Roh pembimbing itu, Roh yang lemah lembut itu, untuk menolong kita agar dalam kehidupan kita, sama seperti Ponse Kue tadi, kita tidak hanya berdiri tegar untuk kemudian bisa bertahan menghadapi berbagai terpaan angin kehidupan, tetapi juga pada saat yang sama kita bisa menghasilkan buah kehidupan, buah kebenaran, buah rohani, seperti di dalam petunjuk hidup baru tadi. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 tadi, yang diakhiri dengan kata di dalam Galatia tadi yang kita telah baca bersama, dikatakan Galatia 5 ayat yang ke-26 atau ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi bagaimana untuk kita mau, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, menunjukkan buah-buah kebenaran, buah-buah rohani yang Tuhan inginkan untuk kita nampakkan dalam perjalanan kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara, jemaat Tuhan, pada abad 19 akhir, itu ada pengkhotbah hebat di Amerika, di El Moody salah satunya. Dan salah satunya yang lain adalah Henry Morehouse. Henry Morehouse adalah seorang pengkhotbah muda yang sangat hebat. Ketika setiap kali dia memimpin KKR, kebaktian kebangunan rohani di Amerika, orang datang ratusan ribu untuk mendengarkan khotbahnya, untuk mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui hidupnya, melalui pelayanannya. Sampai suatu hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam satu acara KKR, Henry Morehouse merasa sangat sedih karena sepanjang ibadah beberapa hari itu tidak pernah terjadi sesuatu apapun, mujizat pun, semua terjadi biasa-biasa saja, dan tidak ada sesuatu yang membuat orang kemudian merasa diberkati dengan pelayanannya. Henry sedih, lalu kemudian dia mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus membimbing dia untuk keluar, lalu kemudian berjalan di sekitar tempat di mana dia mengadakan KKR. Dan disitulah kemudian dia menemukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa banyak baliho, banyak spanduk yang dibuat sangat besar, dengan ukuran yang sangat besar. Tapi gambar yang paling besar itu adalah gambar Henry Morehouse. Dan sama sekali tidak ada gambar Yesusnya. Nama Henry Morehouse itu kemudian dibesarkan dan diagungkan, diikuti orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian dia menyadari bahwa ternyata manusia harus semakin melayani Tuhan, harus semakin rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita tarik firman Tuhan ini lebih dekat dalam konteks kehidupan kita, konteks kehidupan bergereja berPOK Lenteng Agung. Dalam situasi terkini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pekan ini atau pekan ke depan ini, dalam babakan terakhir dalam proses pemilihan majelis jemaat dan majelis pertimbangan. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan diharapkan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah kebenaran, buah-buah yang baik, maka mari berlomba-lomba untuk berpartisipasi. Gunakan hak saudara sebagai jemaat Tuhan, hak pilih, kemudian secara proaktif menjemput kalau perlu, dan kemudian menghantar surat-suara yang ada. Lalu kemudian mari kita berdoa bersama untuk proses pemilihan, untuk panitia yang terus bekerja, dan atau dalam konteks yang lain dalam proses renovasi bagian belakang gereja kita yang sudah berada pada tahap akhir. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berpartisipasi, nampakkan buah kebaikan, buah-buah kebenaran, kemurahan itu, ketulusan itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan melalui gereja kita,
melalui gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, biarlah kita semua ditolong oleh Tuhan, oleh Roh-Nya yang kudus untuk tetap terus bertumbuh di atas fondasi yang paling kokoh, yaitu firman Allah, dan kita akan tangguh kuat menghadapi terpaan angin kehidupan, badai kehidupan. Dan pada saat kita bertahan itu, kita tidak hanya bertahan, tapi kita akan menghasilkan buah kebenaran, buah kebaikan yang dapat dinikmati oleh setiap orang di sekitar kehidupan kita. Selamat bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Selamat memenangkan setiap peperangan iman melawan segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan manusiawi kita. Selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Selamat merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami terus mencintai Engkau dan firman-Mu. Kami terus menerus bertumbuh di atas dasar kebenaran firman-Mu sebagai dasar iman kami, fondasi iman kami. Buatlah kami agar akar iman kami semakin merambat, semakin kuat, agar kami juga dapat berdiri dalam kehidupan ini untuk menghadapi berbagai terpaan angin kehidupan, angin-angin pergumulan kehidupan dari dalam diri kami pun dari luar di sekitar kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami terus menghasilkan buah kehidupan, buah kebaikan, buah kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait pertama dan bait yang kedua. Mari puji Raja Sorga.
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk memohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela. Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari tangan-Mu sendiri. Amin. Kita pujikan bait yang ketiga. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita akan berdoa bersama dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pokok doa terkini yang belum sempat Bapak Ibu Saudara sampaikan dan atau mengalaminya, Bapak Ibu dapat menaikkan doa di hadapan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari berlalu, dan kami telah dibimbing oleh Tuhan untuk berjalan sejauh ini dengan dinamika kehidupan, warna kehidupan yang demikian membuat kami takjub. Betapa dalam segala keterbatasan kami Tuhan tetap dan terus menolong, menyertai dan memberkati, menguatkan kami, memberanikan kami untuk tetap dan terus melangkah, mengiring Engkau, sembari tetap dan terus memainkan setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami mainkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Berkati kami sekalian, berkati jemaatmu, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, tua muda kecil besar, yang dalam keadaan apapun di rumah mereka atau dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kekasih-kekasih kami, para oma opa kami, saudara kami yang berada dalam usia emas, usia indah mereka, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka bersama dengan anak cucu mereka, bahkan dalam hari-hari hidup mereka, di hari-hari belakangan ini, di tengah pandemi COVID-19, di mana mereka mungkin lebih banyak sendiri. Tuhan hadir menemani dan mendampingi mereka, karuniakan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu sekalian ke dalam tangan kasih-Mu, kekasih-kekasih kami yang dalam keadaan sakit dan atau dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong, menyertai, menjamah, menyembuhkan. Bapak Diaken Andreas Yulianto, Bapak Enggong Andata, Ibu Sunaria, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Bapak Yaredi Marwau, Ibu Herianto, Bapak Lunge. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Terus kami berdoa dan menyerahkan Bapak Lunge yang dalam waktu dekat rencana untuk menjalani operasi mata. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, mempersiapkan hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sekalian. Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini dan atau sepekan ke depan. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati mereka. Ibu Anggi Nadia, Ibu Diaken Yuliani Kristinawati, Bapak Andreas Agus Yulianto, Julianus Robinson Pasauran, Ibu Rosmaida Purba, Ibu Andriati Yuliana Lambe, Audrey Clarinta Amanda, Lana Belinda Pasauran. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya di momentum hari ulang tahun kelahiran mereka di tahun ini,
mereka dapat mengalami pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang membuat mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin kagum dan takjub akan karya kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati orang-orang di sekitar kehidupan mereka, orang tua, anak, suami, dan atau istri mereka, dan atau orang-orang lain yang mengasihi, memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian ya Tuhan. Apapun yang mereka doakan, pintakan daripadamu di momentum ulang tahun mereka di tahun ini, Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan juga menyerahkan kehidupan bersama kami dalam pelayanan bersama di gereja kami, Gereja Pok Lenteng Agung. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu yang tersebar di sektor 1, 2, 3, dan 4. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jemaat simpatisan yang pernah beribadah bersama dengan kami ketika ibadah tatap muka berlangsung di gereja kami pada waktu yang lalu, kiranya Tuhan juga hadir memberkati kehidupan mereka dalam situasi-situasi saat ini ketika kami melakukan ibadah online seperti saat ini. Juga kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dari gereja lain atau pok lain, atau setiap mereka yang menyaksikan link YouTube kami ini dan beribadah bersama, kiranya Tuhan hadir melawat dan juga memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, pelayan bersama kami dalam kepanitiaan panitia pemilihan majelis jemaat, majelis pertimbangan periode 2020-2024 yang sedang berlangsung dan berada dalam tahap 2. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati Bapak Natua Samuk, Bapak Natua Yosef dan seluruh rekan-rekan panitia. Dan kami berdoa untuk partisipasi dari seluruh jemaat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui proses yang Tuhan pimpin ini, semua boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan, menyisakan nama-nama yang kelak akan dilantik, akan ditabiskan, diteguhkan menjadi majelis jemaat dan majelis pertimbangan gereja kami pada periode yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia renovasi gedung gereja kami, Ibu Panatua Eveni Pelapore dan rekan-rekan panitia dan semua tukang yang sedang bekerja dan menyelesaikan tugas mereka. Pada tahap finishing, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, dana yang masih dibutuhkan, biarlah Tuhan cukupkan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan bersama kami, rencana untuk ibadah tatap muka, ibadah bersama di gedung gereja kami pada waktu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, DKI Jakarta, POK DKI, PGW DKI Jakarta, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk rencana ibadah online ulang tahun POK DKI Jakarta pada tanggal 18 Juli akan datang, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan berbangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati untuk dinamika kehidupan berbangsa, kehidupan perpolitikan, kehidupan perekonomian yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, kehidupan dalam tatanan sosial yang ada. Biarlah Tuhan memberkati di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi bersama. Kami berdoa untuk setiap upaya dari berbagai pihak untuk menemukan vaksin atau obat penawar untuk virus ini. Biarlah Tuhan juga tolong, Tuhan sertai, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan bantu kami semua, Tuhan tolong kami semua agar kami tetap kuat dan sehat. Sehingga pada saatnya Tuhan membuat virus ini berlalu dari kehidupan kami, dari tengah-tengah bangsa kami, dan kami boleh dapat menikmati kehidupan normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, pemerintah bangsa kami dan seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri. Tuhan berkati. Inilah kami ya Tuhan, dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu saudara-saudara pulanglah dalam hidupmu, keseharianmu, di tengah keluarga, di tengah segala keterbatasan beraktivitas, sebagai ibadah nyata, ibadah sejati. Lakukan, jalani setiap peran kehidupan yang Tuhan percayakan sebagai ibadah nyatamu. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Hiduplah bertumbuh di atas dasar kebenaran firman-Nya, dan pastikan untuk selalu menghasilkan buah kehidupan, buah kebenaran. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, mari kita bersama menyanyikan pujian penutup dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 143 bait yang pertama, janji yang manis kau tak kulupakan, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening kita bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara masih tetap berdiri, kita menaikkan pujian penutup. Bait yang terakhir, NKB 143, bait yang kedua, yakinkan janji kau tak kulupakan, dan seterusnya.